Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Wa qala aydan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa qala aydan afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi. As-salatu lughatan ad-du'a'u wa syar'an ay falabdu syar'an huwa min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il. Wasyari haqiqatan huwa Allah wa majazan huwa rasul. Hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslimi bi syara'iti makhsusatin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya AA minta maaf. Kayaknya kagak sudi kalau saya dipanggil AA. Emang gak boleh saya dipanggil AA? Ilok Di Bandung ada mubalik tenar AA Gim namanya, atau bagian di sini ada AA Abret namanya. Abret-abretan di sana.
Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab, jelek tata kerama, kagak ada sopannya, duduk di atas panggung di hadapan hadirin hadirat semua, diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara Isra wal Mi'raj yang mulia ini. Oleh karena itu, apabila nanti banyak kata-kata saya yang salah, bahasa yang kagak sopan atau keceletot omong, coba cari di Google keceletot. Adapun salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Sebab terus terang sebenarnya saya ini belum urup dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustadz. Apa itu layak? Layak itu nama suku di Kalimantan, Dayak. Saya mah pakaiannya doang bau-bau kiai, bau-bau ustad. Yang mending ini bau-bau kiai, bau-bau ustad daripada nanti jadi ustad jadi kiai bau. Emang ada kiai bau ustad bau? Ada. Kiai ustad cuman omong doang, bisanya ngajakin doang. Ketika Nabi diisrokan, dimi'rajkan, Nabi ngelihat segerombolan orang yang lagi disiksa, ditetekin lidahnya, pakai gunting, guntingnya gunting made in neraka. Nabi sampai melohok. Apa itu melohok? Sampai nanya ke malaikat Jibril, Jibril, ono siapa? Ilok Nabi ngomongnya ono. Ono gerombolan siapa? Umatmu Muhammad. Ilok, set. Ilok. Samperin be tanya. Akhirnya Nabi nanya, ini rombongan dari mana? Kami rombongan umatmu ya Rasul. Ilok umatku ada yang begini modelnya. Iya. Emang lelaguannya apa? Lelaguannya Lelaguan kami, nahnu na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Kami adalah golongan orang yang lelaguannya ketika hidup di dunia ini cuman sebatas omong doang, ngajak berbuat baik kepada umat, tapi kami nggak pernah melakukannya. Cuman ngajakin doang jariah, ngajakin doang sodakoh, kagak pernah. Ngajakin doang kurban, kasih tahu pahalanya kurban. Kami nggak pernah kurban ya Rasul. Kebagian sedikit keluar dari grup. Pengen banyak mah motong apa dewek. Wa nanha 'anil syarri wa natihi, dan kami ini golongan orang yang melarang umat jangan berbuat maksiat, tapi kami yang melakukannya. Jangan pada berantem di Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kami tahu ya Rasul ketalar ayatnya, tapi pelaksanaannya mah kagak ada. Cuma ngajakin doang berbuat baik, ngelarang umat jangan berbuat maksiat, jangan pada berantem. Kami yang berantem melalui medsos, saling jelekin, berantem. Lihat be zaman sekarang ya. Jadi saya belum urup dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustadz. Emangnya kadang-kadang panitia yang terlalu berlebihan. Dulu saya pernah diundang di daerah Bogor, Percis dekat IPB. Apa itu IPB? IPB itu adalah Institut
Apa itu institut? Itu yang meledak bau kentut itu mah. Begitu saya digeroin sama MC ngeloyok lah saya ke panggung. Alangkah kagetnya hati saya pada waktu itu kena disambut sama dordar petasan. Akhirnya saya pelahak lohok ge. Saya ngaget kena seejelek-ejelek. Seejelek-ejelek kita apa ya? Seejelek-ejelek. Iya seumur-umur baru ngalamin kayak begini penyambutannya. Buset, petasan kosing jeleger. Saya pikir saya ini lah emang gua besan apa pengantin sunat ini. Ceramah kagak ngaget modern. Nah, kalau nanti banyak yang salahnya mah itu mah di mana bae, maafin be ya. Yang sangat saya hormatin Ketua Panitia Isra al Mi'raj yaitu Bapak Sumar beserta pengurus RT dan jajaran panitia. Yang sangat saya hormatin pembina Masjid Al-Falah dan tokoh masyarakat yaitu Bapak Haji Maman Maulana. Yang sangat saya hormatin Bapak Lurah Junaidi. Mewakili daripada Lurah Mustika Sari adalah Bapak Nurjan. Yang sangat saya hormatin Bapak Ustadz Ehsan Asyamsyah sebagai ketua Dekem DKM. Tulisannya Dekem, leng mata saya udah beriakan. Ketua Dekem Masjid Al-Falah. Saya muliakan Bapak Kiai Haji Zaini Arifin. Sangat saya muliakan Bapak Ustadz Abdul Ghafur, Bapak Ustadz Dono Maradona, Mario Kempes sono, Ronaldo. Sangat saya muliakan Bapak Ustadz Aep. Sangat saya muliakan. Kapan ceramahnya ini? Saya ngegawe ini mah panitia. Nggak dibaca kasihan bang. Boleh ngetik. Jadi kayak bocah TK saya. Bapak Ustadz Sarwin. Nyok kita doain nyok. Semoga guru-guru kita semuanya dipanjangin umurnya, disehatin jasmani rohaninya, Allah kasih keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Kita sering ngedenger emang Kiai Ustadz didoain panjang umur baik. Emang apa sih? Bab Kiai Ustadz saat ini barang langka, keberadaannya udah mulai punah, percis kayak macan Sumatera. Jarang menjadi Kiai, jarang menjadi Ustadz. Calon presiden mah banyak, gubernur belata, calon bupati abrek-abrek, calon dewan apalagi. Kadang pemilihan masih jauh, fotonya drame, tempel-tempelin di puunan sampai ke patok kuburan. Kunti suruh nyolok. Kita pernah ngelihat gak calon kiai, calon ustadz yang fotonya dipajang di jalan? Kagak, ada yang mumuludan, murajaban. Foto mubalik dipajang di jalan, udah anak acara lupa panitia orang benahin. Angin lagi kenceng baik, rebah pisan ketiup angin. Akhirnya ada yang mungut, ada yang pakai tutup jamban, ada yang pakai pepiding kandang embe, ada yang pakai amparan. Foto mubalik didudukin. Suwe panitia. Foto saya jadi banyak di jamban. Melototin batak orang berak. Saya mau ceramah, saya mau ngomel. Bahkan ketika kita punya anak perawan, ada yang demen tuh bang, po, satu anak karyawan, satu anak pesantrenan. Saya mau nanya, di antara dua calon menantu kita yang bakal kita terima, apakah anak karyawan, apa anak pesantrenan? Karyawan, jangan jawab, gue yang jawab, karyawan. Makanya kita doain semuanya guru-guru kita pada panjang umurnya.
Yang sangat saya hormatin pendiri Yayasan Jamrud Biru Bapak Haji Hartono, tokoh masyarakat Bapak Kisam Bimaspol Mustika Sari Bapak Aibtu Sarjono, Babinsa Mustika Sari Bapak Peltu Camid, Ketua Tatang Taruna Karang Taruna 04 Bapak Burhan, sangat saya hormatin. Buset, bener-bener mah baca ini doang sampai setengah satu mah ini. Sangat saya hormatin adalah bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati, enggak ketinggalan. Sangat saya hormatin leluhur-leluhur Mustika Sari, Keruhun Mustika Sari sama saya hormatin. Bahkan dedemit Mustika Sari, semuanya genderuwo, kuntilanak, sendul bolong, keleng wewe yang ada di Mustika Sari beserta anggota sama saya hormatin. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu atuh ya. Awas lu ngeganggu ge. Ini mau ceramah main debus ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Minum dulu ya. Dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Bebas ngedengerin sambil memakan kayak orang apa-apa. Saya ini yang ngomong. Saya mau ngomong situ ngedengerin sambil memakan. Jadi gegares bae. Apa nu bentetnya tahu. Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tuntunan, jangan tuntunan hanya dijadikan tontonan. Hadirin wal hadirat. Pada suatu hari sahabat bertanya ke baginda Rasul, "Ya Rasulullah, saya mau nanya atuh." Langgih wae mau nanya mah. Emang mau nanya apa? Ilok begitu ngomongnya. Kata kitanya, "Ayul a'mali afdalu ya Rasulullah." Amal ibadah apa sih yang lebih afdal wahai Rasulullah? Encik tahu afdal? Afdal itu yang pakai gosok gigi. Odol. Odol mah bukan kue buat lebaran. Dodol. Yang lebih utama, yang lebih cakep. Ujug-ujug. Apa itu ujug-ujug? Ujug-ujug Rasulullah menjawab, as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi. Amal ibadah yang lebih afdal itu yang pertama, as-salatu liwaqtiha, salat tepat pada waktu. Nah kalau kita bicara Rajaban berarti kita akan bicara sholat. Karena hasil daripada isrokan dan mi'rajkannya baginda Rasul adalah dapatnya perintah sholat. Apalah artinya kita ngadain Rajaban unggal tahun sholat kagak mau? Kan kagak hideng namanya. Lah emang nih nanti ditanya di akhirat, lu Rajaban apa kagak? Kalau kita kagak Rajaban dosa apa kagak? Kalau kita kagak ngerajaban dosa apa kagak? Kagak dosa. Kalau kagak sholat dosa. Nah ini mah Rajaban rajin, sholat kagak mau. Apaanan? Nabi apa yang nempel kaki nih? Nabi sampai bengkak. Kebanyakan sholat. Coba RT, pernah warga RT ini kakinya ada yang bengkak, palingan dia kena asam urat. Tuh, sholat ini kewajiban kita sebagai umat Islam. Siapa baik orangnya, apakah dia presiden, apakah dia pejabat, apakah dia menteri, apakah dia jenderal, polisi, tentara,
mengangkatan laut, udara, darat, kocok, comberan, orang kaya, orang melarat, lelaki, perempuan, yang tua, yang muda, yang sehat maupun yang sakit, kecuali sakit akalnya. Wala yu'jaru ahadun ala tarkiha madama akluhu sabitan. Kagak dimaaf seseorang meninggalkan sholat selagi akalnya masih berfungsi, kecuali udah nggak berfungsi. Kalau nggak berfungsi apa namanya? Gila. Nah gini bang, kalau kita punya bini kagak sholat berarti bini kita gila. Nih pok, kita punya laki kagak sholat berarti laki kita gila. Udah begitu. Ntar kalau laki bini gila nih, ngebrojol anaknya, anak orang gila itu. Tuh. Saya mau nanya. Ya mau nanya apa bang? Saya kan sakit, terus nggak bisa berdiri. Bagaimana? Paman ajaja anil qiyami sholat jalisan. Kalau nggak mampu sholat berdiri, sholatlah sambil duduk. Duduknya orang bisa saya lemes banget. Saya mau ngegeledak baik. Ngegeledaknya kemana bang? Ke depan. Saya baru ngedenger bang. Ngegeledak mah di mana-mana ge ke belakang. Kalau ke depan mah nyuksruk. Sholat mutajian bang, sholat sambil berbaring miring. Berbaring miringnya orang bisa. Mustalkian celentang bang. Kayaknya celentang kagak bisa. Sholat bil isyarah, sholat dengan memakai isyarat. Isyarat yang pertama pakai pala, pala ge puyeng. Make mata kedap-kedip, mata ge perih. Make ati, ingat-ingat rukun sholat. Ati gan wae punya penyakit jantung, udah nyerah. Udah mau nyariin nomor amil be mana nih? Nah, gue cariin nomor amil nih. Assalamualaikum Mil. Kemari Mil. Ada proyek dadakan nih. Bawa lawan putih ya. Ada orang kita gebek, kita brengkos yuk. Kita kubur hidup-hidup. Oke itu kan praktek sholat. Kan saya kata dokter kena penyakit komplikasi nggak boleh kena air 10 tahun. Kena air mati kata dokter. Minum nggak boleh make air, make dedak. Itu bagaimana kalau mau sholat Mangkaning maaf kalau dan mangkaning ya bisa bagaimana ngomongnya ini. Mangkaning yang namanya sholat syaratnya mesti wudhu jelas kudu pakai air, nggak boleh kata dokter, bisa mati saya gara-gara wudhu. Lah tanya sama Pak Kiai sama Pak Ustad, kalau nggak boleh wudhu pakai air ada alternatif lain, pakai abu namanya tayamum. Tuh. Oh jadi tayamum itu pengganti wudhu iya make abu. Iya make abu berarti make kukumur make. Hayo jejel ke mulut, jejelin tuh kuping perulukin rampet. Oke itu kan keganti wudhu tayamum. Mohon maaf bukan saya jorok. Bagaimana kalau tas kencing, tas berak? Lah kok keberak-berak loh? Kan di mana tas berak kudu cebok. Sekarang kalau kagak cebok kepet, nggak sah. Cebok pakai air, kata dokter nggak boleh pantrangan, bisa mati gara-gara cebok. Kalau nggak boleh cebok pakai air, istinja. Tanya sama Kiai, pakai apa? Batu bata, perod-perodin ke bata. Bata orang adanya apa di situ? Ada kulit duren, pakai kulit duren. Paling keradak pantat. Tuh. Nah, nih. Sekarang sholat nih, maaf ya, karena sholat itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati, awal pertama yang bakal diinterogasi ibadah kita itu sholat. Kalau sholatnya baik, ibadah yang lain mah cuma tinggal ngikutin. Tapi kalau sholatnya kagak baik, jangan diharap ibadah yang lain biar kata sempurna, mual bisa sempurna, karena pokoknya itu adalah sholat. Biar kata kita umroh unggal ari bang, umroh didugdak naik beca. Lah kalau sholatnya belang bentong bahasa Indonesianya apa ya? Belang bentong ya, pokoknya belang bentong udah gitu lah, nggak jaminan. Makanya nih kalau sholat biar rapi
nih po maaf ya, ini mah buat laki-laki. Kalau perempuan mah pada kompak, pada make mukena, pada kompak warnanya gitu pada putih. Saya tahu. Emang iya, ilok make baju renang. Nih kita bang, abang sholat kadang-kadang sergepan mau kondangan, mau ngebesan. Sholat mah kadang abang make kaos partai gitu jadi. Sholat kaos partai dibanjut, bawa ke musola. Udah gitu pang depannya lagi. Kasihan makmum di belakang jadi baca kaos abang. Allah, partai Gerindra. Gerindra artinya gering, mikiran randa. Pakai baju koko yang rapi, terserah warna mah. Amu merah, amu abu-abu, mau putih. Yang penting kagak ada tulisan di belakangnya tuh, kagak ngeganggu orang tuh. Terus kalau pakai kain bang, lapisin pakai celana tuh, celana komprang nih tuh. Buset, jangan gegabah ya. Lah, cari di kitab di kitab Kasifatu saja sarah daripada Safinatun Najah. Yang arah Safinatun Najah adalah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami yang makamnya di Tanah Abang. Diperjelas, disyarahin lagi, namanya diperjelas oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Tanara Banten. Udah pernah ke Banten? Udah ya. Ke mana? Karangbolong apa ke Anyer? Piknik itu mah gue tahu. Jangan gegabah ya. Nih sholat pakai kain, dilapisi sama celana nih kayak begini. Bang, cacing yang ada di tanah jejeritan ke Allah mintain ampunan, tambah pahala. Jangan ini mah sholat pakai kain doang. Agak pakai selempak acan. Sholatnya sholat asar, angin lagi kenceng baik. Mangkaneng pintu musola melongo. Begitu sujudnya nyelingkap. Kata dia mau husuk berbunyi koplak. Kata yang lewat siapa yang main lato-lato dalam musola itu. Tuh. Biar rapi sholat. Terus pakai sorban bang. Buat kita laki-laki nih bocah santri pakai sorban. Nah kadang-kadang kita keburu malu. Saya mau malu bukan kiai, bukan ustad, belum haji. Emang sorban bukan buat kiai, buat ustad, buat haji, buat semua umat Islam. Di mana sholat pakai sorban. Sebab kenapa? Kalau kita sholat pakai sorban 2 rakaat itu lebih bagus daripada 70 rakaat kagak pakai sorban. Kayak bagaimana sorban? Nih sorban. Nih, ini. Lah emang ini umbul-umbul saya telepasin. Sorban kayak begini ke 7 real. No, nitip ke Pak Haji Maman 7 real. Selendang tentu nggak punya sorban. Nah kalau kita nggak punya sorban bang, bini kita sering beranak. Apaanan perempuan kalau habis beranak suka diikat pinggangnya, warnanya merah ya, buat glowing. Mangkaning panjang ya, jangan ditetek udah, selendangkan, bawa ke Masjid Al-Falah. Wede DKM melohok ya, buset. Nih sorban keluaran mana nih? Perasaan gue sering ngeliat di pinggang bini gua nih. Nah sekarang sholat, mohon maaf ya, di sini kan ada Pak Kiai, ada Pak Ustad. Sebenarnya mas saya kagak urup. Nah tapi kan kita nggak salah kalau kita saling mengingatkan ya. Sholat nih ya, setelah takbiratul ihram, posisi kita, tangan kita ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Matanya ke bawah bang, kok tempat sujud sih. Jangan larak lirik baik, ada yang gegaruk baik. Kalau 3 kali gerakan berturut-turut, altu sholat. Makanya biar rapih, biar anteng. Terus kaki kita jangan terlalu megar bang. Tuh segini tuh tungkaknya tuh. Tumit tuh. Itu goningan ada orang aliran apa tahu ngapa emang begini sholatnya. Wow, gitu.
Itu aliran ngebrik-berik kaki orang. Jangan berantem, yang penting sholat. Itu mah cuma sunat hayat. Ini kelemahan kita sebagai umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh dengan agama Allah. Jangan pada berantem masalah sepele. Lah orang mana-mana udah pada bisa ke bulan, udah pada bisa ngejak kapal, ngejak mobil. Kita masih berantem masalah muludan, masalah rajaban, masalah praktek sholat. Di Indonesia macam-macam Islam, ada NU, Muhammadiyah, LDI, Persis, Persib, Persija. Main bola kali. Di antara sekian banyak aliran, yang paling berbahaya mah cuma satu, aliran listrik itu doang. Kesetrum modar kita. Ini berantem. Nih ya, ini kebinaannya kita nih. Ada makmum bertiga. Lagi tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang tengah telunjuknya ngejelengit diem. Yang belah kanan asyhadu an la ilaha illallah, peputeran gitu. Yang belah kere asyhadu an la ilaha illallah, utek-utekan gitu. Udahan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tengah yang telunjuknya anteng dia ngusap muka. Yang kanan dan yang kere kagak. Yang tengah lagi istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ngapa yang kanan yang kere makin nanya? Bang, iya ada apa ya? Abang tadi apa-apaan itu bang? Habis sholat segala ngusap muka. Karena pertanyaannya agak nyinggung. Lalu makin nanya begitu sama gua. Apa-apaan habis sholat segala ngusap muka? Emang ngapa? Muka-muka gua diusap pakai tangan gua. Keberatan lu berdua kalau muka lu berdua nih diusap pakai tangan gua. Atau tangan lu ngusap muka gua. Wajar lu ngomong begitu. Nih dengerin sama lu. Ngapa gua ngusap muka? Gua puyeng ngeliat telunjuk lu berdua. Telunjuk lu peputeran we kekeleceran. Lu lagi utek-utekan we kena setruk ringan lu. Jangan berantem. Sholatnya sama, niatnya, bacaannya, kiblatnya, yang disembahnya pun yang nggak sama telunjuk bang. Oh, jangan dipermasalahkan. Terserah abang pengennya empok. Empok mah enaknya diputer-puter, silahkan. Empok mah enaknya diutek-utek, enggih. Empok mah yang penting mah nunjuk. Nih bang, yang kagak enak mah yang kagak nunjuk, ngampleh gitu. Ini kudu secepatnya dibawa ke Pelabuhan Ratu. Samperin Maerot biar dibekuk sama Maerot. Tuh, ini mah berantem. Nih maaf, sholat saking wajibnya sholat dalam kondisi perang nggak boleh kita tinggalkan. Makanya di dalam kitab, semua kitab fikih ada teori, ada tata cara sholat dalam keadaan berperang. Kenapa guru kita mengajarkan? Awas tong, kalau lu sholat tangan lu taruh di bawah dada, di atas pusar, kaki lu jangan terlalu megah. Takut ketika lu sholat ada orang musuh nyerenteng ke lu, nyerempeng ya. Apakah lu batalin? Enggak boleh. Allahu Akbar, lawan sekalipun dalam keadaan sholat tuh. Takut ditonjok tuh, ya kan? Disamber tuh, ya kan? Muka kanan, muka kiri, mau ke depan, waduh, musuhnya banyak, bisa mampus gua, tinggal lari tuh. Ya enakan, muka kanan, muka kiri, muka depan, muka belakang. Coba kalau sholat begini. Inilah kelemahan kita. Yang penting sholat itu cuman hayat, nggak jadi masalah.
Cuman sekarang sholat, awas nih. Definisi sholat, buset. Definisi, keceletot. Definisi itu apa ya? Pokoknya definisi B udah. Kayaknya itu omongan ngeloyoknya ke situ. Definisi sholat, aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'iti makhsusatin. Sholat itu adalah beberapa ucapan. Coba perhatiin. Beberapa ucapan mulai dari takbiratul ihram, doa iftitah, Fatihah, baca surat, baca tasbih, baca tahiyat dan yang lainnya. Wa af'alun dan beberapa gerakan, ngangkat dua tangan, ruku dan sebagainya. Mubtatahatun bitakbir yang diawali dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim dan diakhiri dengan assalamu alaikum. Tapi nggak cukup segitu doang. Bisyara'iti makhsusatin, ada syarat-syarat yang telah ditentukan nama agama. Artinya bagaimana? Sholat itu butuh ilmu. Sebab kalau kita sholat nggak ditunjang dengan ilmunya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah tanpa dilandasi dengan ilmunya, a'maluhu mardudatun, amalnya ditolak, la tuqbalu, mual bakal diterima. Mau diterima bagaimana? Kena sholatnya kagak sah. Nih maaf, kalau kita nggak tahu ilmunya, jelas kita nggak tahu sasaran kita. Kalau kita nggak tahu ilmunya nggak bakalan nyampe. Contoh nih, ada tukang ojek datang, bang, ada apa saya kursus kemari? Abang tukang ojek? Iya, ada apa ya? Mau nggak ngojekin ayam saya? Mau lah, yang penting gue dibayar. Lah iya, ada berapa ekor? Ada 10 ekor. Nih, alamatnya mana? Ini alamatnya. Ini ongkosnya. Baik bang, pada terlepas ya. Ini ayam mahal nih. Ya udah, berangkat. Pas sampai lampu merah, itu ayam pada terlepas. Kudunya ditangkepin. Malah ditetawain sama tukang ojek sambil ditunjuk-tunjuk tuh ayam. Ada yang negor, bang, itu ayam pada terlepas. Bukannya ditangkepin, malah ditetawain. Sini lu deketan. Dengerin malu. Kagak pengen tertawa bagaimana gua. Ini ayam dari rumah bareng sama gua. Lah sekarang udah di sini gua mau tinggalin. Mual bakalan nyampe lu ayam semuanya. Lah emang apa? Ya, alamatnya gue yang megang. Kata yang nanya, yang bego siapa ini? Ayah tukang ojek tuh. Makanya ngaji itu hukumnya wajib lah. Kalau nggak tahu ilmunya malah kagak sah. Makanya ngaji kita. Bahkan ada satu cerita Ustaz Parjo ya, ada satu masyarakat di kampung kagak pernah sholat. Kenapa nggak sholat? Karena nggak tahu ilmunya. Tapi suatu hari ini masyarakat dapat taufik hidayah dari Allah sehingga dia mau sholat. Cuman dia memaksakan diri. Ustadz lagi ajan di musola. Pada datang, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Ada apa ini bang, pak? Tumbenan ke musola. Ustadz, kami mau sholat Ustadz. Ya sholat nggak sholat ayo bareng. Lah bebilang tuh ingat tuh. Emang belum pernah sholat? Belum Ustadz. Dari dulu sholat mah pengen, cuman kagak bisa, malu. Man saya mak sekarang mau maksain. Kalau malu-malu ntar keburu mati lagi. Saat ajarin atuh Ustaz. Waduh bang, maaf nih. Waktu maghrib sempit. Kalau kita belajar dulu kehabisan. Langsung praktek aja. Kan belum bisa Ustaz. Iya diatur sama saya. Udah pada wudhu belum? Udah di rumah. Udah masuk. Ada berapa orang ini? Ada kali 500 orang mah. Gitu. Hai udah. Abang ngebaris. Bikin 5 barisan 100. Nah, kita berjamaah. Syaratnya berjamaah itu ada 2 bang. Ada imam dan ada makmum. Imamnya siapa? Saya kata Ustaz. Abang semuanya makmum. Terus bagaimana? Makmum tinggal ngikutin gerakan imam. Jadi abang, bapak semuanya ikutin aja gerakan saya sebagai imam. Oh jadi gerakan Ustadz bagaimana gitu ikutin? Iya kan kita berjamaah. Oh iya dah, paham dah. Nih lu paham gak? Paham, lu ngedenger gitu. Siap. Rapatkan barisan. Komat dulu, ada yang bisa komat gak?
Bisa Ustaz, komat mas sering ngedenger saya, ilok mau diborong semua. Bokori mic-nya gedein biar kedengeran mamanya bocah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilah. Orang udah rapi-rapi keluar semua. Muterin beduk. Ngedulap. Kata ustadznya, stop, stop. Suruh komat pakai takbiran. Lebaran masih lama. Maaf, maaf, namanya orang awam. Tadi ngomong bisa. Udah. Kalau komat, capek gue jadinya. Udah, ayo. Ingat, ikutin gerakan saya. Ayo, salih fardhu maghribi salasan. Imam. Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kata imam ustadz, sial diangkal. Ikut-ikutan gua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, rame musola. Wah, berabe ini mah sholat. Kudu gua batalin dulu ini mah. Akhirnya imam ngambil keputusan ngebatalin sholat. Imam nyelinguk semua. Kata imam, nih bapak-bapak makmum, nih bapak-bapak makmum. Makmum mah diam dulu, makmum mah diam dulu. Ini mah imam doang, ini mah imam doang. Lah ngapa begini? Gua mah kagak nyanggup. Itu imam keluar dari musola lari, diburik-burik. Oh, imam ngetanin, kejar terus. Ketemu sama bininya, Pak, apa-apaan, anu gelap-gelap lari-larian. Diam loh, gua lagi sholat nih. Setan kali lu ngeganggu gua. Ada makmum aki-aki mau pingsan. Kata yang muda tekong, bangun. Katanya pengen ke surga. Kata Ustadz, kalau pengen ke surga kudu mau sholat. Nih tong, lu bilangin ke Ustadz, jangan sampai enggak lu bikin omongan gua. Kalau sholat begini caranya, bagiin gua ke neraka. Kagak kuat gua sholat sampai lari-larian begini. Woi imam, kejar imam. Buset gua dibreak terus. Imam ke sawah, kejar. Buset. Di sawah imam perutnya mules bang, pengen berak. Waduh, gua pengen berak. Nyariin gundukan jerami, nyumput imam. Makmum kehilangan jejak. Buset, mana imam ini? Cariin imam di sini ngelicapnya nih. Wah, mana ya? Waduh, woi imam, ada imam deh. Imamnya nongkrong. Waduh, buka celana. Waduh, berak. Woi, berak. Gua kagak mules bagaimana? Berak dosa lo. Imam berak. Tuh, gara-gara kagak ngaji, Bang, bukan sholat berjamaah yang terjadi berak. Maaf. Makanya ngaji. Nah, itu yang pertama ya. Jadi jawab Nabi, amal ibadah yang lebih afdol itu adalah as-sholatu liwaqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Lah aus. Yang kedua apa ya Rasul? Yang kedua nih. Yang kedua, wa birrul walidaini. Apa birrul walidain? Berbuat baik, hormat, sayang terhadap kedua orang tua. Doain po, Bang, ma bapak kita. Kalau setiap ba'da sholat kita seorang anak lupa atau sengaja tidak membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, itu anak apabila tidak membaca doa kepada ibu bapaknya, anak yang kaya akan menjadi miskin dan yang miskin akan menjadi lebih miskin. Nah, saya mau nanya, ibu bapak, bang, po, apakah kita udah urup disebut anak yang berbakti sama emak sama babak?
Udah urut belum? Belum. Kadang-kadang kita mah lebih sayang sama orang lain, lebih hormat sama orang lain, lebih bager sama orang lain ketimbang orang tua dewek. Orang tua mah gak ada bosannya ngurusin be anak, apa-apa anak. Orang tua bisa ngejar rumah buat anak, beli kebun buat anak, beli sawah buat anak, beli mobil buat anak. Anak bisa nggak kayak orang tua? Anak bisa enggak? Enggak, anak mah bisanya ngejual rumah orang tua, ngejual kebun orang tua, ngejual mobil orang tua. Orang tua nggak ada bosannya, nggak ada capeknya. Ini gara-gara keruhun diomongin tadi. Segini nggak dikasih kopi pahit. Orang tua mah begitu, nggak ada bosannya ngurusin be anak. Anak 12 nggak pernah bosan ngurusin anak 12. Sebaliknya anak 12 pahiri-hiri ngurusin orang tua. Tong, neng, antar emaknya. Antar kemana mak? Emaknya dibengos. Antar kemana? Ke klinik tong. Emang ngapa? Emak pengen deksi. Awak mah meriang wae tong, udah 3 hari. Emak takut kena tampek tong. Ilok nenek-nenek kena tampek. Oguan bat mal waras ini emak udah tua, emak teh. Segala baik suntik, duit lagi langka saya. Udah saya belum kondangan. Suntik-suntik tuh ingat tuh. Suntik mati ya emak mau. Itu tahu begitu mah anak di dalam perut udah we ya. Iya dipencet, diaborsi. Lah kita mah kagak sadar ya. Kita lagi orok dulu pok bang, mata kita nggak bisa melek ya. Dirapet sama belek bagaimana emak kita baba kita ngobatinnya? Dijilatin, diletakin, dilamotin. Berarti yang tahu rasanya belek siapa bang? Emak sama baba. Kita pernah ngelamotin belek emak? Pernah nggak ngeletakin belek baba? Kenapa? Jember. Boro-boro ngelamotin belek emak, belek baba, emak baba sakit nggak gojod di kasur aral kita ngurusin emak baba. Apakah kita mau nyebokin? Kagak mau, dipempesin. Kenapa dipempesin? Jember nggak mau nyebokin emak sama baba. Berapa kali emak nyebokin kita? Kehitung kagak? Berapa kali bapak kita bikin kita? Kehitung kagak? Kagak. Bayangin emak dulu ketika habis beranak, kempleng nih perutnya. Hah? Emak lagi makan bang. Kita lagi orok nangis tuh. Berhenti nggak emak makannya? Berhenti. Ya Allah, raja emak, raja emak. Pas pegang pantatnya lengket ya. Raja teh berak. Ngambil popok langsung dielap. Namanya orok mah begitu ya. Lapar, nangis, berak nangis, dielap. Popok, pakai popok, digeletakin lagi. Emak terusin lagi makannya. Sampai nggak sanggup cuci tangan lagi mak. Terus mak aduk-aduk mak biar rata. Jember kagak emak? Jember nggak baba? Enggak, kita mah jember malah arang lurusin emak baba sakit. Banyak nanya sama orang pinter, suruh dikeprak-keprak awak emak sama baba kayak daun kelor. Tujuannya apa? Karena aral kita biar buru-buru mati emak sama baba. Dikeprakin pakai daun kelor. Nih kalau orang tua sakit aral, ngurusin orang tua sakit, jangan dikeprakin pakai daun kelor bang. Pok, saya kasih tahu, pakai batang kelor. Gede betis, hayo buat digin. Mati emak baba. Gue jadi sewot baik. Emak baba, orang tua nggak ada bosennya bang. Apalagi ntar bulan Ramadan banyak bapak-bapak yang kagak puasa, kagak teraweh, boro-boro tadarusan. Emang apa? Mikirin we emak anak, takut anaknya nggak pakai baju baru, nggak pakai sepatu baru lebaran. Bagian gua mah kagak puasa ge, ke neraka, ke neraka.
Orang tua mau ada bosennya ngasih sama anak, anak mah bosen ngasih sama orang tua. Saya mau nanya, pernah nggak ngirimin beras sekarung buat emak sama baba? Pernah kagak? Kagak, jangan jawab, gue yang jawab. Kagak, kata gue kagak. Sokan nganterin kue sama orang tua, sokan. Berapa tahun sekali? Setahun sekali. Kue apa? Rengginang, kembang ros, sama akar kelapa. Tega banget bang. Emak baba udah nggak ada giginya dikasih akar kelapa. Mau dimakan apa direndam di ember. 40 hari, 40 malam. Itu ge orang tua mah kagak pengen dianterin. Coba dah kagak percaya, kita praktekin. 3 hari menjelang lebaran, ini udah budaya kita, anter-anteran kita. Nganterin kue. Pertama orang tua. Assalamualaikum. Mak, baba, assalamualaikum. Salam. Ada apa neng, tong? Mak, ini kue buat besok lebaran. Apa kata emak sama baba? Buat lu be sama anak lu. Jangan dipikirin gua mah. Dengerin sama lu. Asal lu pada makan gue udah kenyang. Tuh emak tuh omongannya baba. Bagian mak ada. Taruh di pendaringan. Taruh di pendaringan. Sampai ke pendaringan disingkap-singkapin. Mak, banyak berasnya. Emak, ngapa emang gak punya beras lo? Kagak. Bawa atuh 3 gantang mah. Ya, cuman nganterin rengginang 5, embang ros 5, akar kelapa sekeler kecil. Lah balik ngebanjut beras orang tua 3 gantang. Tukang tipu. Terus marema teh lebaran sehari lagi, nganterin lagi kagak kita? Nganterin. Karang apa? Ketupat, nasi, sayur sama opor. Ya, nganterin kita. Amu maghrib tuh jam 5 datang. Assalamualaikum. Ma, baba, assalamualaikum. Salam. Ada apa lagi sih tong neng? Diangsrongin rantang. Mak, ini rantang isinya ketupat, nasi, sayur sama opor buat besok lebaran ya. Buat lu sama anak lu, bagian gua mah. Asal lu pada makan guru kenyang. Bagian mah ada. Ini opor apa tong neng? Aduh, ngapa mananya begitu? Opor apa ini? Opor entok emak. Entok. Emang lu miara entok? Enggak sih miara mah. Tahu entok siapa tahu? Lah bapak lu nyariin entok orang ketemu. Itu belum tentu dimakan sama orang tua. Coba dah ayo kita praktekin. Kue, sayur sama opor. Lebaran kita sembahyang Id. Habis sembahyang Id kita pulang ke rumah. Setelah sampai ke rumah kita mau silaturahmi. Pertama kita silaturahmi mau sungkem mama baba. Kita ajakin bini kita ajakin laki kita, mantu, cucu semuanya. Ayo tong, neng, ayo buru lebaran sono ke engkong, ayo cepetan. Ayo napa bang? Ya ayo. Pan kalau lebaran air mata cetek bang. Sedih wah. Sampai ke rumah mamanya. Assalamualaikum. Ma, baba, assalamualaikum. Mana tuh nenek-nenek, aki-aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, baba. Lebaran, ma. Aidinul fahish. Maafin saya. Itu gede mbak. Nahan nangis bang. Kok nahan nangis ngomong kagak danta.
akhirnya nangis, emaknya ngikut nangis, bapaknya ngikut nangis, bininya ngikut nangis, lakinya ge nangis, anaknya nangis, mantunya pun nangis, cucunya umur 5 hari bang, gue gelepakan nangis sampai kagak kengehan itu bocah, nangis dari 7:30 berhenti maghrib, berhenti pada kecapean, capeknya hilang, timbul lapar. Tuh apa katanya, mak babak, ada apa neng tong, lapar banget, punya ketupat mak, dapat ketupat dari elu. Tuh ama apa mak, ama opor entok dari elu ya, ketupat dari elu, opor entok dari elu, akhirnya mah dilebok lagi mah lu. Tuh orang tua mah begitu, orang tua kaya anak yang jadi raja, betul. Tapi kalau anak yang kaya orang tua jadi apa? Jadi babu. Ayo buktiin, kagak percaya. Lebaran anak yang datang ke rumah anak, anak yang datang ke rumah orang tua. Tas lebaran 4 hari gantian orang tua datang ke rumah anak. Ada apa gue suruh kemari? Mak, mbak tungguin rumah tuh mak. Emang mau kemana lo? Mau jalan-jalan mak, ke Ragunan. Bocah pengen ngeliat bahaya. Kalian atuh nanti dilag-lag sama bahaya. Emak sama bapak diam di rumah ya. Anaknya pergi ke Ragunan sambil bawa timbal segede bantal. Emang diajain mak? Enggak. Apa katanya emak, kalau makan mah masak bedewek ya, beras ada, gas baru. Anaknya mah sampai di Ragunan, di Purak itu timbal makan berjamaah sama keluarga Ragunan. Ya emaknya sama babanya mau makan masang gas dulu, gas bocor lupa kagak dikasih tahu sama anaknya, buru-buru baik pergi. Mangkaning yang masang babanya sambil ngerokok, buah gitu mau dipasang cus gur, bukan nasi yang matang, emak bapaknya pada tutung. Nih kadang kita gengsi bawa nenek-nenek aki-aki, jangan gengsi bang, bahagiain emak baba, jangan cerita yang jelek-jelek, jangan cerita yang sedih-sedih sama orang tua, ceritalah yang baik, kasih kabarlah yang baik, ajakin emak bapak setahun sekali pelesiran. Mak baba, mak piknik mak, kemana? Ke Ragunan. Nah udah sampai di Ragunan, nah kita indik-indik bang, begitu meleng kita jongklokin, apa ke kandang baya, kandang singa, kandang macan. Artinya bagaimana? Jadi kagak tanggung doraka sama orang tua. Tuh makanya kata Nabi, amal ibadah yang lebih afdol itu yang kedua, wabirrul walidaini, berbuat baik kepada emak sama bak. Terlebih emak bang, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki emak, bukan kaki baba. Emang bapak itu baba kakinya, tahu rombehan kali. Surga ada di bawah telapak kaki emak bang. Emak luar biasa ngidam emak. Abang pernah ngidam? Mangkaning orang ngidam kudu diladenin baik, kalau kagak ntar ngiler. Bang, enek banget bang, lihat abang ge enek, pengen yang asem-asem bang. Sabar ya, abang nyariin ke pinggir rumah. Pengen apa lagi neng bang? Pengen ayun-ayunan di atas tower 9 bulan terus beranak. Hayo habis beranak bikin berat bikin enteng, berat netein sambil ditimang-timang. Nang ning nang ning ke nang ning nang ning ke, anak tapah anak tapah anak tapah anak tapah.
nggak kenal sama anak dewek, anak apa? Lajak emak, lajak ngomongin jahe kan. Mani katep. Demi Allah kagak katep ini. Bocah meni cebrik begitu katep. Emang ada orang tua yang ngejelekin anaknya? Enggak ada. Jangan kata cakepnya, jeleknya kayak dicakepin. Enggak ada orang tua yang ngejelekin anaknya. Ada juga anak yang banyak ngejelekin orang tuanya. Netein bang, mak kita berapa tahun? Kok 2 tahun bang, mak kita netein kita. Berarti darah yang ada di awak kita RTT mak kita. 2 tahun mak kita netein kita. Kembali sama kita semua, apakah kita bisa netein mak kita? Pok bisa netein emak. Besok samperin emak ya. Assalamualaikum. Salam. Ma sehat ma? Alhamdulillah. Ada apa lu neng? Kangen sama emak. Lu sedih ngapa sih? Ingat sama emak ma. Ingat ngapa? Ingat sama jasa emak. Mak, saya mau nanya sama emak. Nanya apa sih lu? Inti jawab ya mak. Ya mau nanya apa? Emang emak dulu katanya emak dulu emang ceritanya sedih. Emang emak dulu katanya netein saya mak. Pertanyaan yang kagak pantas. Bah, abis tahun baru anak gua jadi sinting begini. Nanya yang enggak baik. Ma jawab ngapa ma? Emang ma dulu katanya netein saya 2 tahun. Ma jawab ma. Akhirnya emaknya jawab bang. Apa kata emaknya? Iya. Dulu gua netein lu neng. 2 tahun gua netein belum. Malah bukan lu yang gue tetein. Bapak lu genang. Lu mah cuma 2 tahun tapi bapak lu bertahun-tahun. Enggak bisa nganggur gua neng. Krobetin wae kutang gua. Sebelah bapak lah. Lu makin nanya begitu emang apa? Maafin saya mak. Maafin saya. Dengerin nama emak. Maksud saya begini mak. Mumpung mak hidup kene, mumpung mak masih ada. Saya pengen ngebalas sedikit ya sama. Ya lu mau ngebalas apa sama gua? Takut emak pengen nete. Ayo emak mau nete emak. Kira-kiranya mau apa kagak bang? Apa kata emaknya? Najis mau nete. Hadirahmatullah. Karena ini udah malam, ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Sampaikan nete dulu bang ya. Mudah-mudahan nete ada matanya. Haji Maman maafin saya. Semuanya maafin. Panitia maafin. Oh iya Haji Maman maafin saya mau makan dulu ya. Saya langsung pulang. Emang siapa yang nawarin? Untuk doa kita serahkan saja kepada Pak Kiai Zaini. Dari saya cukup sekian. Empok, abang, pak, ence, ndek maafin saya ya. Pasti banyak kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon bukain pintu maaf yang seluas-luasnya. Panitia maafin saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.